kembali lagi bersama saya Prisa Samodatu. Nah, pertama-tama saya mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di momen Idul Fitri kali ini paling enak tuh panas-panas juga minum sambil makan. Nah, kita akan ngobrol bersama dengan seorang wanita yang merupakan founder dari Nasi Bogana, Nyonya Anlay. Ini resepnya pemirsa udah dari zaman Jepang katanya ya. Ikutin saya terus tentunya hanya di Women's Talk IDX Channel. Momentum Idul Fitri menjadi peluang yang potensial bagi bisnis restoran dalam meningkatkan penjualan di tengah rumitnya persaingan dan operasional bisnis. Di mana momen ini sekaligus menjadi waktu berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara dengan didampingi hidangan lezat yang membuat suasana semakin semarak. Salah satu pelaku bisnis yang berkecimpung di industri kuliner ialah Rahelani, selaku pemilik restoran Nasi Bogana, Nyonya Anlay. Sebagai informasi, Nasi Bogana merupakan salah satu kuliner khas Jawa Tengah dan menjadi makanan favorit pahlawan perempuan nasional Raden Ajeng Kartini. Dibekali dengan resep warisan milik Nyonya Anlay sejak tahun 1945, Nasi Bogana Nyonya Anlay berawal dari sebuah kedai kecil di tahun 2004 yang menjual nasi bungkus khas Tegal untuk sarapan dengan dibalut kemasan daun pisang serta memiliki cita rasa khas Jawa tradisional. Seiring dengan berkembangnya waktu, Nasi Bogana Nyonya Anlay kini telah menghadirkan beragam menu tradisional khas Jawa Tengah dan sekaligus menjadi andalan konsumsi untuk berbagai acara seperti arisan, syukuran, pernikahan, hari raya keagamaan, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana kiat sukses Rahelani dalam menjalankan bisnis kuliner Nasi Bogana? Saksikan perbincangannya bersama dengan owner Nasi Bogana Nyonya Anlay, Rahelani, hanya di Women's Talk. Nah, hari ini pemirsa di Women's Talk saya akan ajak Anda makan-makan, ada makanan tradisional dari Jawa Tengah, khususnya dari Tegal, Bogana. Nah, sambil saya akan memesan menunya gitu ya, saya harus ngobrol-ngobrol nih dengan foundernya langsung. Ada Tante Rahelani. Apa kabar Tante? Baik. Thank you ya Tante sudah join di tengah kesibukan dan banyaknya customer pada kesempatan kali ini. Tan, bener nggak sih Nasi Bogana namanya Nyonya Anlay ya? Iya, betul. Nyonya Anlay ini sudah berdiri kurang lebih 20 tahun. Ya, kita buka 20 tahun di sini di BSD. Dari tahun 2004 ya? 2004. Oke, katanya dalam sehari tuh bisa pemesanannya sampai ribuan kotak. Ya, kurang lebih 1000 ya. Oke, kalian hitung ya, 1000 kotak, terus harganya sekitar 30 ribuan kali 30 hari, berapa tuh keuntungannya? Kalau enggak, mana mungkin bertahan sampai 20 tahun, cuan ya Tante ya? Yes. Boleh diceritakan nggak Tante, awalnya itu seperti apa sih di tahun 2004? Awal mula saya buka resto ini ya, awalnya karena saya dulu kerja di kantoran, saya kerja di bank, kurang lebih 12 tahun lah. Setelah saya berhenti, saya bingung mau ngapain. Kenapa berhenti Tante? Karena Satu dan lain hal. satu dan lain hal ya. Saya berhenti, saya gabut mau ngapain gitu kan. Terus karena biasa saya punya pendapatan sendiri, nggak pernah minta sama suami, bingung mau ngapain. Jadi saya harus mencari peluang untuk bisa mendapatkan sesuatu. Oke, kenapa nggak minta suami Tante? Nggak enak aja, udah terbiasa. Udah terbiasa punya penghasilan sendiri, terbiasa kalau pengen apa beli sendiri dari gaji sendiri. Tante, ketika akhirnya memutuskan untuk oke nih kayaknya cocok nih saya buka Nasi Bogana. Nah, Tante awalnya dari mana punya kepercayaan diri itu? Apakah sempat keluarga nyobain dulu dan bilang oke, layak jual nih atau gimana Tante? Awalnya saya diajak teman buka pasar di sekolah. Saya coba jualan Nasi Bogana, ternyata kok laku. Jadi ya udah diterusin aja. Kenapa waktu itu kepikirannya di sekolah jualannya Nasi Bogana bukan nasi yang lain Tan? Karena saya dari Tegal kan. Jadi saya ingin membuat
suatu makanan yang tidak ada di tempat ini, di daerah ini, yang khas Tegal. Apa ya yang kira-kira nggak ada di bazar itu? Terus kan nasi bogana itu unik ya, karena dibungkus pakai daun. Jadi waktu itu belum ada nasi yang dibungkus pakai daun, semua kan pakai foam atau pakai kertas gitu. Jadi, dan ketika bazar di situ berlangsung, ternyata animonya cukup tinggi ya Tante ya? Nah itu tadi katanya sebelah-sebelahan ya sama bazarnya temen Tante yang jualan spray, malah lakunya yang nasi bogana ini, benar? Iya, betul. Dari situlah idenya muncul, kayaknya bisa kenapa jualan nggak diterusin gitu kan? Kebetulan teman-teman juga banyak yang nanya, kenapa lu nggak jual lagi? Ya udahlah buka PO. Jadi zaman dulu itu 20 tahun yang lalu kita udah buka PO, tapi pakai HP jadul ya. Jadi SMS, siapa yang mau pesan? Nanti pada pesen tiap Sabtu saya jual nasi bogana. Oke, siapa yang mau pesan nasi bogana, kemudian Tante bikinin gitu ya. Sebelum kenal istilah PO, Tante udah duluan. Baik. Dulu cuma istilahnya bukan PO, pesanan untuk hari gitu Sabtu. Ya. Tapi sebenarnya udah intinya sekarang tuh PO ya. Oke. Nah Tante, kemudian akhirnya memutuskan untuk membuka resto gitu ya, dan sampai sudah punya berapa ya, sekitar 8 outlet di Jakarta dan Tangerang saat ini tuh. Gimana akhirnya kayak oke, kita kayaknya harus buka resto, itu kan sesuatu yang lebih serius lagi. Dari orderan-orderan teman-teman itu akhirnya kita mencoba untuk buka resto. Ternyata suami mendukung, kita kerjasama berdua. Gitu. Awalnya coba-coba berarti Tante. Suami saya selalu ngomong, kalau kamu nggak berani coba, bagaimana kamu tahu? Jadi kamu harus, yang penting coba dulu, jalan dulu. Masalah rugi belakangan, jangan dipikir. Gitu. Oke, Tante tahu resep nasi bogana ini tuh sebenarnya dari mana sih? Kan Tante tadinya kerja di bank 12 tahun ya, atau kan memang Tante doyan masak? Karena saya dengar-dengar Tante sebenarnya jurusannya adalah hukum ya Tante ya? Iya betul. Itu gimana ceritanya? Ya pada saat ditawarin untuk buka bazar, saya kan membuka nasi bogana itu, bikin nasi bogana. Terus saya tanya tante saya resepnya, tante saya mau bikin nasi bogana. Ya udah, ini belajarnya gini diajarin. Ya udah kita belajar mendadak dan akhirnya ternyata bakat gitu ya Tante ya. Oke, jadi tantenya Tante Rahel ini dulu adalah seorang yang suka bikin catering untuk pesanan-pesanan gitu. Pesanan-pesanan pas zaman Jepang katanya ya Tante ya. Dan itu Tante sering lihat gitu ya. Menunya apa, belajar juga dari situ pas masih muda. Akhirnya ternyata berguna ya untuk saat ini. Iya, gitu. Nah, memakailah nama Tante itu Anlai ya. Ya, itu tante saya. Berarti kalau ngomongin resep kan saat ini kan resto ini sudah dilanjutkan juga ya oleh anak Tante. Iya, anak saya sekarang. Rahel berarti udah resep tiga generasi. Iya, generasi ketiga. Wow, luar biasa. Oke, kemudian Tante dalam perjalanannya sampai bisa bertahan, pernah nggak ada lika-liku namanya sebuah bisnis ya Tante ya? Namanya bisnis itu pasti ada masalahnya gitu. Walaupun kita udah bikin SOP kayak apapun, tetap aja ada misalnya karyawan yang bandel, nakal, terus customer juga rewel, minta ini, minta itu, maunya gimana. Tapi kan kita nggak bisa memuaskan semua customer. Kita punya moto, kita memberikan yang terbaik untuk customer. Oke, kalau ngomongin SDM Tante, pegawai gitu, emang awal-awalnya tuh seperti apa sih Tante? Ini kan nyari-nyari pegawai kan gampang-gampang susah ya Tante ya? Memang masalah terbesar itu di SDM. SDM bandel, nakal, terus satu kali pernah diboikot, nggak masuk semua. Oh ya? Terus sampai kita bingung kan, suami udah ke kantor, balik lagi nyari untuk membantu saya. Akhirnya kita cari pegawai dalam satu hari itu. Boleh diceritain tuh Tante, kok bisa sih diboikot? Tante galak kali? Enggak juga sih. Kenapa tuh Tante? Bisa juga galak juga bisa. Kenapa Tante? Mungkin ada karyawan-karyawan ada yang ngiri sama asisten saya. Ada konflik internal antara asisten dengan karyawan. Oke, kemudian? Ya, terus kita cari pegawai lagi kan, dalam satu hari kita harus cari orang 10, kita cari seorang 10 untuk bekerja besok paginya. Karena saya nggak mau
gara-gara pegawai tuh saya tutup, itu saya nggak mau. Jadi tante tuh rela untuk malah mencari pegawai yang baru hari itu, bukannya tutup dulu sehari karena ada masalah internal tadi ini soal SDM. Oke, nanti kita bahas lebih jauh, ini semakin menarik nih tante. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Women's Talk IGX Channel. Nah, pemirsa, kita masih akan berbincang bersama dengan Tante Rachel. Ini kita masih ngomongin tentunya pendirian begitu ya, sejarah dari bisnis Tante, yaitu Nasi Bogana Nyonya Anlay ya, yang sudah berdiri kurang lebih 20 tahun. Oke, Tante, tadi suka dukanya sempat diboikot, malah Tante berkecil hati nggak? Tapi kayaknya nggak ya, Tante langsung cari pengganti. Siapa bilang kalau misalnya saya diboikot, saya cari yang lain. Itu kan seperti suatu tantangan buat saya. Kenapa saya harus tergantung dengan mereka gitu loh. Jadi saya harus bisa menunjukkan ke mereka bahwa saya tanpa kalian bisa. Gitu. Oke, cari yang lain. Kemudian emang langsung bisa tuh Tan kalau hari itu dicari terus bantuin besok? Ya bisa. Kita hari itu cari sampai 10 orang, langsung interview untuk masuk besok paginya. Oke, tapi mungkin udah tahu juga gitu ya, udah agak kenal juga mungkin untuk bisa mencari pekerja yang baru ini. Nggak kenal juga. Kita minta tolong sama satpam untuk mencarikan. Kira-kira siapa gitu ya yang ingin kalau satpam udah di komplek kan pasti kenalan tetangga gitu. Oke, dan akhirnya bisa jalan lagi gitu ya Dan ya? Lagi, ya. Ada nggak konflik-konflik sejenis yang terjadi lagi setelah itu Dan? Ada juga sih, ya biasalah antara karyawan begitu kan. Tapi itu gimana sih Tante menghadapi seperti itu ketika kita membangun sebuah bisnis tapi di internalnya mungkin kan ada konflik-konflik yang seperti itu, gimana kepemimpinan Tante untuk menyelesaikan persoalan kayak gitu? Biasanya kita panggil mereka kan, ditanyain ada masalah apa gitu. Kalau kita bisa selesaikan. Kalau mereka nggak mau ikutin aturan kita, ya udah. Oke, kemudian saya dengar-dengar juga nih katanya Tante bahkan, karena kan nasi bogana itu yang identik dari Nyonya Anlay ini adalah memakai daun pisang ya Tante. Yeah. Tante pernah sampai nyari daun pisang kemana-mana saking minimnya stok daun pisang, bener nggak Tante? Iya bener. Kenapa nggak diganti masih dalam box aja dulu, bilang ke pelanggan, aduh maaf ya daun pisangnya nyusul. Soalnya ciri khas kita adalah nasi dibungkus daun pisang. Jadi kita mempertahankan walaupun bagaimana sulitnya mencari daun pisang, kita cari harus dapat gitu. Konsisten, itu salah satu kuncinya ya Tante ya. Jadi Tante nyari kemana tuh daun pisang? Kita nyari sampai ke Rawakutuk sampai ke Tangerang sana di bandara. Wow. Untuk nyari daun pisang. Akhirnya dapat, kita minta tolong orang penduduk untuk cari. Kok bisa kekurangan daun pisang Tante? Apakah tiba-tiba ada pemesanan yang membludak? Ya pada saat itu ada pesanan yang mendadak dari satu kantor di Sudirman ya, minta nasi bungkus daun pisang sampai 350 bungkus. Nah kita bingung kan carinya di mana, sebab di pasar kan nggak sebanyak itu daun pisangnya, karena daun pisang yang kita cari harus yang lebar, yang bersih dan nggak sobek. Dan daun pisangnya juga pilihan, harus pitang batu. Pokoknya diokein aja dulu, masalah nanti ketemu bahannya misalnya daun pisangnya di mana, pokoknya jalan dulu aja gitu ya Tante. Makanya bisa bertahan sampai saat ini. Tapi kalau mau tahu kunci kesuksesannya apa sih Tante? Menurut Tante yang paling kan banyak bisnis yang akhirnya di tengah jalan berubah haluan atau bahkan tutup. Nggak boleh cepat puas. Terus kita harus bersabar. Nggak ada yang instan. Semua bisnis nggak ada yang instan. Padahal kan anak-anak sekarang kalau mau buka usaha gampang ya. Mereka punya modal, buka, tapi mereka nggak sabar, nggak telaten. Jadi ya biasa buka tutup. Oke, ya nggak ada yang instan gitu ya, harus tetap semangat dan konsisten gitu ya, menjaga kualitas dari mutunya. Ngomongin soal mutu tidak lengkap kalau kita tidak coba. Mungkin Tante, oke, kita coba ya menunya ya, coba mana itu menunya ya Tan? Oh ini dia. Terima kasih. Apa nih Tante yang paling disarankan? Di sini yang spesial nasi bogana dan nasi langgi Semarang. Nasi langgi Semarang, tapi ternyata ya pemirsa menunya nih ada banyak ya, bukan cuma nasi langgi dan nasi bogana yang menjadi signature-nya, tapi juga ada nasi liwet Solo, gudeg, kemudian juga ada nasi rames, nasi Bali.
Wah, luar biasa. Oke, sambil menunggu pesanan saya nasi bogana dan nasi Langgi yang favorit. Nah, kita break terlebih dahulu pemirsa saya. Usai jeda, tetaplah bersama kami tentunya di Women's Talk IDX Channel. Lanjut lagi pemirsa, kita berbincang bersama dengan Tante Rahel. Tante, ini kan lagi marak nih kebutuhan harga pokok beras naik, cabai naik, lain sebagainya juga naik. Nah, itu menyesuaikannya dengan bisnis ini tuh seperti apa? Memang tiap tahun kita ada kenaikan harga. Nggak banyak sih, karena dulu juga awalnya kita jual nasi bogana dengan harga 10.000. 2004 harganya baru 10 ribuan, kalau sekarang berapa? Sekarang mungkin sekitar 30 ribuan, tapi masih terjangkau. Itu memang menyesuaikan ya Tante, udah memprediksi bahwa setiap tahun kan pasti ada kenaikan Harga ya. Oke, dan itu adalah sesuatu yang anormal ya Tante ya? Ya. Oke, kemudian perkembangan permintaannya sejauh ini Tante dibandingkan mungkin dengan tahun 2023 seperti apa? Kalau dibandingkan sama tahun 2023 ya mungkin hampir sama ya, cuma pada saat COVID itu sangat melonjak gitu. Oh, justru pas COVID melonjak? Ya, Ketika COVID orang malah rata-rata turun, malah ya, kita ramai banget karena orang kan nggak berani keluar makan, nggak berani cari makan keluar. Jalan satu-satunya ya online, lewat online. Nah, kita terima online, kita nggak terima orang makan, nggak terima orang dine in, tapi kita hanya terima online. Sampai kita sempat diomel-omelin driver karena pesanan menumpuk, tetapi karyawan saya cuma 6 waktu itu. Saat itu masih 6 orang. Oh, justru pas pandemi itu malah lagi permintaannya malah tinggi-tinggi Meningkat, begitu ya, ya, Tante ya? Oke, kemudian Tante ini kan saat ini sudah diturunkan ke anak ya, yang menjalankan. Itu biar energinya tetap sama atau Tante membiarkan itu dia menjalankannya sesuai dengan apa ya, stylenya anak muda, lebih kekinian mungkin atau gimana Tante? Ya, karena kita kan harus mengikuti zaman ya, nggak bisa kalau dilanjutkan seperti zaman saya dulu. Kan zaman sekarang udah ada online, ada harus lewat media sosial. Nah, saya sebagai orang tua kan kurang mengerti hal-hal seperti itu, jadi anak yang meneruskan itu. Suka yang ada diskusi-diskusi yang agak alot nggak mungkin Tante ketika Tante pengennya selalu begini? selalu Kenapa dan apa biasanya yang jadi karena kesalahan? saya kan masih apa ya, orang kuno ya, jadi old school gitu ya. Tapi anak sekarang kan maunya harus begini, harus begini, harus begini. Mami ketinggalan zaman, mami kuno gitu kan. Jadi ya udahlah, apa boleh buat. Tapi ya sepanjang saya ngelihat dia bisa memajukan, menambah outlet, ya bersyukur aja. Oke, berarti stylenya beda, tetapi goalsnya itu yang penting tuh tetap sama begitu untuk mencapai bahwa ya sebuah bisnis ya harus berkembang dan harus profit begitu ya. Iya, Kan? Nah, punya bisnis yang bisa bertahan puluhan tahun, kemudian bisa berkembang, punya beberapa outlet gitu ya, bahkan pas pandemi di mana beberapa bisnis ini malah down, ini malah untung. Itu kira-kira tipsnya ala Tante Rahel Lani apa nih? Tipsnya jangan cepat menyerah. Kita harus semangat, tidak boleh tergantung orang lain. Yang penting jalan dulu. Oke. Jadi Tante nggak bagi resepnya ke karyawan nih Tante? Enggak dong. Enggak dong ya, itu salah satu kunci dari Tante. Oke. Tante setuju nggak sih kalau misalnya kita mau membangun sebuah bisnis kita harus rinci, customernya siapa, ininya siapa? Awalnya saya nggak setuju. Kalau saya dulu kerja pertama kali ya, yang penting hajar dulu lah, jalan dulu. Yang penting nggak usah mikir yang aneh-aneh, nanti nggak laku, customernya siapa. Yang penting saya jual, mereka suka, mereka balik lagi, nggak masalah. Beda sama anak sekarang ya. Kalau anak sekarang dipikir ini siapa nih pangsa pasarnya, berapa nih keuntungannya, berapa harga modalnya, berapa biaya marketing, biaya iklan, biaya dan lain-lain. Harus menyesuaikan perkembangan zaman ya, Tante ya, biar lebih pembukuannya bisa lebih rapi lagi begitu ya Tante ya. Tak lengkap nih rasanya Tante kalau kita nggak mencoba ya pemirsa ya. Tadi pesanan saya kayaknya udah jadi. Ini adalah nasi langgi dan juga nasi bogana yang signature-nya ya. Ini nasi langgi nih. Ini nasi langgi. Ini semua buat saya ya Tante ya. Iya, silahkan dicoba. Oke.
Thank you. Saya suka pedes soalnya Tante. Oh iya. Saya cobain ya pemirsa biar kita tahu nih, mencoba langsung rasanya senikmat apa. Saya ke Bogana dulu pemirsa ya. Tante ini boleh dibungkus nggak nanti Tante? Boleh dong. Silahkan nanti dibungkus. Enak banget Tan. Terima kasih. Buka dong Tante di Jakarta Timur, saya soalnya di Jakarta Timur. Nanti dicarikan tempatnya. Jadi Tante kalau mau dipesan ini bisa di mana aja, bisa ya? Bisa. Lewat aplikasi online bisa, kemudian? Lewat WhatsApp bisa juga langsung outlet. Kita bisa siapkan dalam waktu 3 jam. Sebelumnya segera. dalam part-time pesan mungkin 3 jam sebelumnya Bisa. juga bisa ya Tante ya. Wow, luar biasa. Nah pemirsa, saya mau lanjut makan lagi ya. Thank you sudah nemenin kita ngobrol-ngobrol di Women's Talk kali ini bersama dengan Tante Rahel Lani. Sukses selalu untuk bisnisnya Tante. Amin, Dan juga terima sehat kasih. selalu ya. Kita tunggu outlet-outlet lainnya. Semoga next time bisa di Jakarta Timur dekat dengan saya ya Tante ya. Dan Siap. pemirsa, bye-bye.